satupun barang berharga yang hilang. Namun pernyataan ini baru justru menyatakan motifnya sementara gitu ya, dugaannya perampokan karena ditangkap sedang melakukan pencurian di rumah yang berbeda. Nah, apakah masuk akal, Pak Ito? Ya, pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi ya atas kerja keras teman-teman di Polda Banten dan Polres Cilegon ya. Meskipun ya kebetulan ya bahwa ini ada satu orang yang terduga pelaku yang mengaku ya. Tentunya ini merupakan salah satu alat bukti kan pengakuan daripada tersangka tersebut. Kemudian yang kedua, setelah Pak Kapolda menyampaikan pendapat awal itu tentunya tidak merupakan pendapat yang mutlak. Karena bukan pada saat itu alat buktinya masih sangat terbatas, kondisinya hujan dan lain sebagainya. Dan sekarang setelah ditangkap, ada bersangkutan si HR ini membawa pistol enak, membawa untuk yang pembakar alat pemanasan untuk tersebut, dan sasarannya kan anggota rumah daripada mantan anggota DPR yang rumah mewah. Jadi setelah itu tentunya polisi mengembangkan, dan saat ini kesimpulannya memang yang bersangkutan itu spesialis untuk membobol rumah-rumah mewah. Meskipun yang bersangkutan itu kan juga memiliki status sebagai karyawan satu perusahaan. Kemudian yang kedua, memang yang bersangkutan juga berasal dari Sumatera Selatan. Saya juga dulu pernah jadi Kapolda Sumatera Selatan. Mungkin perlu kita ada lagi juga dari mana yang bersangkutan. Setelah itu tentunya polisi sekarang juga bukan hanya dari berdasarkan pengakuan tersangka saja, tapi akan mengembangkan lagi mungkin alat-alat bukti lain untuk bisa diajukan dalam pemberkasannya untuk kasus pembunuhan. Terutama mungkin dari alat pisau dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan polisi juga akan mengembangkan apakah yang bersangkutan itu adalah seorang yang berlaku sendiri ya, atau lone ya, atau juga dia mungkin punya jaringan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berspekulasi saat ini yang kemungkinan akan mencuri kepergok oleh almarhum Excel, kemudian dia melakukan penganiayaan sampai meninggal, dan saat itu panik, bisa saja orang panik, tidak ada barang yang diambil, kemudian dia lari. Ya, tapi kita kan juga harus menunggu lagi apakah memang betul barang-barang itu tidak ada yang hilang, karena kan status rumahnya masih dalam kondisi di polis lain. Jadi kita menunggu pengembangan lagi dan seyakin teman-teman penyidik sudah mendapatkan gambaran tentang profiling pelaku tersebut dan bagaimana kasus ini terjadi, apakah memang pencurian yang kemudian kepergok, ataukah mungkin ada kasus-kasus lain yang didasari dengan motif-motif lain. Kalau panik banyak luka tusuk kepada anak kecil yang masih berusia 9 tahun. Jadi pola pembunuhan ini victim oriented, dengan sengaja menyiksa target yang disayangkan. Motif ini berasa lebih masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bahkan dugaan orang dalam itu begitu kuat karena tahu gitu kondisi rumah dan juga CCTV rusak, bahkan anaknya sendirian di rumah. Menurut Pak itu apakah ada kemungkinan yang ditutup-tutup? Kalau kita melihat sekarang beberapa bersangkutan ditangkap, kan pertama kan kita belum tahu siapa pelakunya. Bisa saja analisa itu bisa saja dilakukan dan bisa setelah orang ini tertangkap, analisa tersebut. Kenapa bagaimanapun juga saya pernah mengalami beberapa kasus di mana pencuri itu tapi memang dia mengambil barang-barang, tapi ada juga yang mungkin anak ini masih hidup berteriak ya, kemudian dia panik, dia lari. Nah, kemudian dia merasa bahwa polisi belum bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Kemudian dia melakukan lagi pencurian, tertangkap dia. Nah, kemudian bagaimana proses dia itu sampai mengaku? Tentunya ini teman-teman daripada Polres Cilegon maupun dari Polda Banten yang mereka lebih tahu ya, sehingga ini satu titik terang untuk membuka kasus ini, Pak. Tapi kalau saya, keyakinan saya memang pelaku ini betul-betul adalah yang melakukan pembunuhan terpaksa. Hanya motifnya yang perlu digali, dan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, ini tentunya sekarang sedang didalami.